Selama sebulan terakhir, saya sudah memasukkan ikan ke kolam ini. Oh, mereka ada di sana. Mereka mulai muncul. Oh, lihat, itu jauh di sana. Ya ampun, itu ikan ekor merah. Kami memiliki 4 perangkap ikan di tiap sudut kolam X. Ada begitu banyak ikan di sini. Ini mungkin ikan misteri, teman-teman. Oh, tenang, tenang, tenang. Lihat ikan lele itu. Oh, keren banget. Mereka terlihat seperti belut. Lihat ini albino. Mereka besar sekali. Apa ini? Oh, ini tidak bagus. Ini anak ikan gabus. Mereka mati. Masih ada sepasang indukan di sini. Berat sekali. Apa ini? Sepertinya kita dapat satu, Helen. Kita dapat satu. Halo BNF Nation, selamat datang lagi di video keren. Hari ini kita di kolam X, kolam milikku yang sudah diisi ikan-ikan gila selama bertahun-tahun. Kolam ini sudah banyak mengalami perubahan. Awalnya terdapat banyak ikan keren yang terlatih makan dari tangan dan berkembang baik. Mereka berkembang biak di sini, ada bayi ikan Brida dan Oscar. Namun setelah itu semuanya berubah. Saat banjir besar di Florida Selatan, 2 ikan gabus invasif masuk ke kolam X. Setelah itu, semuanya memburuk. Seperti yang kalian tahu, ikan gabus adalah salah satu ikan paling invasif di Florida Selatan. Itu karena mereka benar-benar bisa bergerak di darat. Mereka bisa berjalan di darat. Jadi, mereka bisa berpindah dari satu kolam ke kolam lain. Mereka bisa berpindah antar kanal dan masuk ke kolam di halaman belakang. Sejak ikan gabus datang, mereka menguasai segalanya, dan itu buruk. Seperti yang kalian tahu, kami sudah membuat banyak video di sini mencoba menangkap mereka. Dan itu memang sulit, karena begitu ikan gabus sudah ada di suatu tempat, sangat sulit untuk menghilangkan semuanya. Itu karena mereka punya ribuan, bahkan puluhan ribu anak. Intinya, apa yang terjadi di kolam X? Sudah beberapa bulan kami tak buat video, banyak yang bertanya-tanya. Bukan berarti saya tak pernah ke sini, hanya saja tidak membuat video. Hampir setiap 2 hari sekali saya ke sini mencoba menangkap sisa ikan gabus. Teman-teman, saya punya kabar gembira. Akhirnya saya berhasil. Sudah sebulan di sini dan belum pernah melihat ikan gabus. Ini bagus, sekarang kita bisa lakukan hal-hal yang sudah lama ingin dicoba di kolam X. Seperti yang kalian tahu, di rumah saya ada kolam misteri hitam. Dan itu adalah kolam yang akan kita isi dengan banyak ikan. Setelah beberapa bulan, kita akan mengurasnya dan melihat apa saja yang ada di dalamnya. Itu yang ingin saya lakukan dengan kolam X, tapi dalam skala lebih besar. Akhirnya kita berhasil, teman-teman. Saya sangat bersemangat. Sebulan terakhir, saya sudah memasukkan ikan ke kolam ini. Ikan besar, kecil, berwarna, dan langka. Kita tak perlu khawatir ikan gabus memangsa ikan lain karena itu sudah sifatnya. Mereka memang sangat agresif. Jadi teman-teman, artinya hari ini kita akan memasang perangkap ikan. Kita akan memasang jaring di sekitar, kita akan memancing di sekitar sini. Dan kita akan mencoba menangkap semua ikan gila yang sudah saya masukkan ke sini. Kita akan lihat seberapa baik mereka berkembang. Kita akan lihat apakah mereka berkembang biak, seberapa besar mereka sekarang. Saya sangat bersemangat teman-teman. Kalau kalian juga antusias dengan Pond X versi remaster, oke? Ini benar-benar versi yang lebih baik. Langsung saja ke bawah dan tekan tombol suka. Akan ada hal-hal gila yang segera datang. Oh, lihat, ada ikan yang baru saja muncul di sana. Lihat, ada begitu banyak ikan di sini. Dan sebenarnya saya sudah melatih mereka. Jadi yang akan kita lakukan, kita akan mulai dengan melemparkan roti ke sana. Itu yang mereka suka. Dan kita akan mencoba menangkap salah satu monster kolam, teman-teman. Ada ikan raksasa di sana. Saya belum akan memberitahu kalian apa saja mereka. Kita akan coba tangkap salah satunya. Nah, hal yang benar-benar keren tentang Pond X, teman-teman, adalah ketika saya pertama kali mulai memasukkan ikan ke sini sekitar 6 tahun lalu, tidak ada satupun ikan di kolam ini. Jadi, setiap ikan yang kalian lihat kami tangkap hari ini, sebenarnya kami yang memasukkannya ke sini. Jadi, ini benar-benar keren. Kami membangun ekosistem sendiri di sini. Oh, lihat itu. Ikan besar baru saja muncul. Apa itu? Bro, ini seru banget. Aku sama sekali nggak tahu itu apa. Itu bisa jadi apa saja, teman-teman. Jadi yang akan aku lakukan, ikan-ikan sedang memakan roti sekarang. Aku lempar roti ke kail, mereka makan, lalu kita tangkap. Lempar ke tengah roti, mereka bisa mengambilnya kapan saja. Oh, tali pancingnya bergerak. Senang memancing di kolam X, mencoba menangkap ikan tanpa ikan gabus. Aku dapat ikan. Aku dapat ikan. Ya ampun, apa ini? Oh, ini vieja. Lihat ini teman-teman, ini salah satu ikan akuarium yang kita masukkan ke sini. Oh, dan ini betina yang cantik banget. Lihat warna pada ikan siklit itu teman-teman, benar-benar seperti ikan pelangi. Lihat itu. Lihat warna hijau, biru, oranye yang keren. Ini ikan siklit vieja. Sekarang musim panas, jadi semua ikan akan berkembang biak. Bayi Oscar, bayi ikan belida, semoga juga bayi vieja. Saat pasang perangkap ikan hari ini, semoga kita lihat beberapa bayi ikan. Itu tanda bagus. Mari lepas kail dan lepaskan lagi karena itu bukan target kita. Aku tak tahu mereka bergigi tajam, jangan sampai kena gigit.
Oh, mereka di sana. Mereka muncul ke atas. Ada begitu banyak ikan. Kita sudah melatih mereka untuk makan roti itu. Sekarang ayo kita kembali ke sana. Lihat apa lagi yang bisa kita tangkap. Oke, kali ini kita akan lempar sedikit lebih jauh dengan harapan kita bisa menangkap ikan yang lebih besar. Ayo. Oh, tali pancingnya bergerak. Dapat ikan. Dapat ikan, bro. Apa itu? Oh, sepertinya ini ikan siklit lagi. Ini Vieja lagi. Astaga, lihat dia gemuk sekali. Ini benar-benar merah. Ikan ini sangat cantik, teman-teman. Berikut fakta menariknya. Kalau kalian tahu ikan lohan, salah satu ikan tercantik di hobi ikan yang sebenarnya dibuat dari ikan-ikan seperti ini. Oh, jadi yang mereka lakukan, mereka akan mengambil ikan ini dan ikan lain lalu mengawinkannya. Dan itulah yang menciptakan lohan. Dan yang ini gemuk. Mereka berkembang dengan baik di sini. Itu pertanda yang sangat bagus. Semoga saja mereka berkembang biak di sini. Kita akan lepaskan dia kembali. Nah, dia pergi. Sekarang setelah selesai dengan ikan siklit Vieja, kita akan cari monster kolam. Saya punya makanan favorit mereka, yaitu cacing hijau yang memang benar-benar hijau dan sangat mereka sukai. Jadi kita akan pasang umpan di kail dan kita akan lempar ke sana. Semoga saja mereka memakannya. Oh, yang ini tidak hijau. Saya tertipu. Ini cuma cacing biasa. Tunggu, apa? Tidak ada yang hijau. Oh, tunggu, yang ini agak hijau. Lihat itu. Cacing hijau. Itu rahasia utamanya. Kita ambil beberapa cacing dan pasang di kail. Lihat, ada 4 cacing. Sekarang kita di sisi lain kolam, tempat saya memberi makan ikan besar. Oh, itu sempurna. Sekarang kita tunggu. Tali pancingnya bergerak, melompat-lompat. Dia belum memakannya, kita harus tunggu sampai masuk ke mulutnya. Lihat gelembung di permukaan air? Cacing saya tepat di bawah situ. Ada ikan besar di dasar sedang mencari cacing saya. Pasti itu penyebabnya. Lihat tali pancing saya, ini besar sekali. Ada sesuatu yang besar. Sekarang sudah sampai sana. Oke, saya akan menarik kailnya. Oh, lihat, itu jauh di sana. Ya Tuhan, apa itu? Lihat. Oh, berat sekali. Ya Tuhan, apa itu? Ya Tuhan, ambil jaringnya. Oh, lihat, ambil jaringnya. Ambil jaringnya. Ini lele ekor merah, teman-teman. Ini anak ikan ekor merah. Lihat ini. Tidak. Ya Tuhan. Aku dapat dia. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Aku tidak menaruh itu di sana. Ini anak lele ekor merah. Dari mana asalmu? Dengar dia. Astaga, dia makan cacing hijau. Sudah kubilang mereka suka cacing hijau. Kalian tahu dari mana? Temanku beberapa bulan yang lalu, dia memasukkan sekitar 5 ikan misterius ke sini. Ikan predator besar. Dan itu seperti tantangan buatku untuk mencoba menangkap semuanya. Aku rasa aku sudah menangkap 3, dan sisanya aku tidak bisa dapatkan. Pasti ini salah satu dari ikan itu. Dia lucu sekali. Lucu sekali. Dia berjuang keras di seberang kolam. Kita harus ambil ember dan membawanya kembali ke kolamku. Dia terlalu istimewa untuk berada di kolam X. Kita mulai dengan kuat di sini di kolam X. Itu hal terakhir yang aku duga. Itu ikan ekor merah. Ya ampun, dia lucu banget. Dengar suaranya. Oh ya, dia seharusnya sudah sampai di sana. Menurutku, kita harus segera membawanya pulang dan memasukkannya ke kolam. Lalu kembali untuk memasang perangkap ikan. Lihat, kita punya ikan ekor merah di kolam X. Ini baru sebagian. Keren banget, beri like ya. Hari ini kita dapat ikan ekor merah baru. Kita akan membawanya kembali ke rumahku dan memasukkannya ke salah satu kolam. Baiklah teman-teman, kita sudah sampai di rumahku dan kita dapat tangkapan pertama hari ini. Yah, bukan tangkapan pertama, tapi ikan keren pertama. Di sini adalah kolam koi depan. Dan sekarang kita punya 2 ekor bayi ekor merah di sini yang ukurannya hampir sama dengannya. Jadi dia seharusnya baik-baik saja di sini sampai dia sedikit lebih besar, lalu dia akan dipindahkan ke kolam predator. Kamu siap bertemu teman-teman barumu? Lihat betapa lucunya dia. Astaga, dia sudah masuk. Dia agak kurus, jadi kita akan menggemukkannya di sini. Dia akan makan enak dan ya, dia terlihat sehat. Lihat dia di bawah sana. Oh, dia bersama ekor merah Asia. Kami menangkap ekor merah Asia albino dari kolam terbengkalai dan memindahkannya ke kolam depan. Dia sehat dan kini bersahabat, berenang berdampingan. Keren. Hari ini akan jadi hari baik karena salah satu ikan pertama yang kita tangkap adalah lele ekor merah. Kita akan kembali ke kolam X dan membawa banyak perangkap ikan. Kita akan menaruh semua perangkap ikan itu dan lihat apa saja yang bisa kita tangkap, teman-teman. Ayo. Jadi teman-teman, kami baru saja memastikan dengan temanku bahwa dia memang memasukkan ekor merah itu ke sana. Ada total 5 ikan. Kita sudah menangkap 4. Itu berarti masih ada 1 ikan misterius lagi di kolam itu. Kita tidak tahu itu ikan apa. Dia tidak memberitahuku. Kita juga tidak tahu seberapa besar ikannya. Mungkin hari ini kita akan menangkapnya. Jadi itu sangat menarik. Baiklah teman-teman, seperti yang sudah aku bilang, kita punya banyak perangkap ikan di sini. Kita akan meletakkannya di sekitar kolam X. Sebulan terakhir aku menambah banyak ikan keren, jadi sekarang ikannya banyak. Dan kita punya 4 perangkap ikan, 1 untuk setiap sudut kolam X. Kita punya ikan nila yang menjijikkan ini, kita akan menggunakannya sebagai umpan dan memasukkannya ke dalam air. Itu benar-benar menjijikkan. Cairan nila ada di mana-mana. Kita akan melempar 1 ke sana, kita akan melempar 1 ke sini, kita akan melempar sepotong ke yang ini. Kita punya 1 perangkap terakhir untuk diberi umpan. Ini perangkap kotak kecil. Ini sangat efektif waktu terakhir kita pakai. Jadi seperti itu. Setiap perangkap yang kita punya hari ini berbeda, jadi kita akan lihat mana yang paling efektif. Jelas, pasti yang jadi andalanku.
Kita akan ke tiap sudut kolam X untuk melempar perangkap. Sudut ini dulu tempat aku menangkap bayi Oscar. Sekarang musim kawin, semoga hasilnya lebih banyak. Aku akan pasang perangkap favorit di sudut ini. Semoga dapat ikan Oscar karena mereka suka tempat dengan banyak ranting dan pelindungan untuk anaknya. 3, 2, 1. Sepertinya aku harus berenang untuk mengambilnya nanti. Tapi kita akan kembali ke sini beberapa jam lagi dan aku akan memeriksanya. Sekarang kita pasang perangkap kedua. Aku kurang suka perangkap ini dan aku juga kurang suka sudut ini. Jadi kita akan taruh di sini saja. Nah, tepat di tengah. Posisinya kurang menguntungkan, perangkap dan tempatnya juga jelek. Menurutku kita nggak akan dapat apa-apa. Tapi siapa tahu? Sekarang ini sudut favoritku kedua. Lihat. Lihat pipa kecil yang disukai ikan ini. Cukup dalam. Kupikir banyak ikan di sini, jadi kita pasang perangkap di tengah. Masih ada satu perangkap kecil tersisa, tapi ini nggak akan dapat ikan besar. Terakhir kali kita dapat ikan kecil yang unik. Karena alat ini hanya bisa menangkap ikan kecil, kita harus letakkan di antara rumput air. Sudah pas. Lubangnya menghadap ke arah tengah kolam. Semoga saja ikan-ikan mencium bau makanannya. Maksudku, nggak mungkin mereka nggak mencium baunya. Baunya benar-benar busuk. Sambil menunggu, kita akan coba menjala ikan. Aku punya jala baru, ukurannya besar banget. Kita akan lempar jala ini ke seluruh kolam dan lihat apa yang bisa kita tangkap. Lalu kita akan kembali beberapa jam lagi untuk memeriksa perangkap ikan ini, teman-teman. Ayo kita mulai. Oke, ini dia teman-teman. Kita pakai jala. Lemparan pertama, mari kita lihat apa yang bisa kita dapatkan. Ya ampun. Aku serius, berhenti merekam aku. Jangan masukkan itu. Jangan ada yang masukkan itu. Kamu kan editornya. Itu tadi lebih baik. Jalannya agak mengembang. Ayo, monster kolam. Wah, lihat ini. Ada sekitar 100 ikan bluegill dan satu yang sangat besar, mungkin induknya. Sisanya anak-anaknya. Ini pertanda baik, ikan bluegill sehat. Kita akan kembalikan ke air. Oh, ini yang terbaik sejauh ini. Mekar sempurna. Wah, ada warna, bukan bluegill. Ada ikan berwarna lain di sini, bukan hanya bluegill. Banyak daun juga. Lihat, itu ikan siklit. Ya ampun. Aku menaruh beberapa ikan siklit Afrika warna-warni di sini. Itu pejantan besarnya. Aku harap mereka berkembang biak. Sekarang, mari masukkan ikan ini ke ember. Kemungkinan besar kita akan melepaskannya kembali ke kolam X, karena seperti yang aku bilang, aku memang ingin mereka berkembang biak. Kita akan menahan mereka di sini sebentar. Keren banget. Apakah kita dapat lagi? Sisanya sepertinya bluegill. Mari kita kembalikan sisanya dan lihat apa lagi yang bisa kita dapatkan. Itu benar-benar bagus. Itu bagus. Ya Tuhan, mereka tidak semuanya hanya bluegill. Lihat. Ya, 2 di antaranya. Itu bayi Vieja Selen, keren banget. Betina yang kita tangkap tadi, 2 ikan pertama, itu anak-anak mereka. Ya Tuhan, lihat itu. Mereka kecil sekali. Itu bayi Viejas, persis seperti yang kita inginkan. Kita akan lepaskan mereka kembali. Pergilah, tumbuh besar dan kuat. Ada banyak gelembung tepat di tengah. Aku akan lempar ke sana. Itu artinya ada ikan besar. Ayo, kita coba. Oh, itu tepat di atas gelembung-gelembung itu. Mari kita lihat. Oh, ya Tuhan, lihat ini. Ada begitu banyak ikan di sini. Ya Tuhan, lihat ini. Oh, vieja raksasa. Ya Tuhan, lihat yang satu ini. Dia hampir keluar. Seperti, dia di belakangku. Itu ikan lele besar. Kita menangkap begitu banyak ikan di jaring itu. Lihat ini teman-teman, ada seperti 100 bluegill di sini. Dan di sini ada seekor sepertinya Vieja siklit jantan yang besar. Apa ini? Lihat, oh ini kecil tapi bandel. Lihat ikan lele itu. Oh keren sekali. Itu disebut ikan lele bullhead. Mereka memang asli Florida. Kita tidak akan memeliharanya. Kita akan biarkan dia tetap di kolam X. Silakan kawan, lihat ukurannya. Itu yang terbesar yang pernah aku lihat. Kalian keluar, kita akan kembalikan ikan ini ke kolam. Ini benar-benar raksasa. Jadi ikan ini dan salah satu betinanya yang membuat bayi-bayi kecil yang baru saja kita tangkap. Keren banget. Dan sisanya terlihat seperti bluegill kecil. Jadi kita akan kembalikan mereka juga. Ya ampun, kita menangkap begitu banyak ikan sekarang. Kolam X benar-benar berkembang. Dan tahu kenapa? Sudah tidak ada lagi ikan gabus di sini. Kita akan berjalan-jalan di sekitar kolam sedikit dan melempar jaring lagi. Aku akan pergi ke tempat ikan-ikan monster berada. Oh, lihat mereka. Apakah itu ikan? Ya ampun, ada ikan mati di tepi kolam. Apa ini? Itu ikan kan? Ya. Oh, ada 2. 1, 2. Oh, tidak. Mereka terlihat seperti belut. Mereka terlihat seperti belut kecil. Oh, tidak. Ini belut kecil. Aku lupa jenisnya apa. Kita sudah pernah memasukkan banyak belut ke sini sebelumnya. Dan itu berarti mereka berkembang biak. Ada bayi di mana-mana. Lihat, ada 2. Satu lagi di sini. Tidak. Apa yang terjadi dengan mereka ini? Belut kecil di kolam X tampak mati. Mungkin dimakan sesuatu. Itu sangat menyedihkan. Aku langsung terpikir tentang ikan gabus. Maksudku, itulah yang dilakukan ikan gabus, terutama yang masih kecil. Anak-anak ikan gabus akan meneror dan mencabik-cabik ikan lain. Jadi, itu bukan pertanda baik. Tapi di sisi lain, itu juga pertanda baik, karena itu berarti belut-belut berkembang biak di sini.
Yang akan kita lakukan, kita akan membiarkan perangkap kita tetap di sini. Kita akan kembali dalam beberapa jam dan kita akan memeriksa keempatnya, lihat apa yang kita dapatkan. Jadi kita akan melepaskan ikan siklit Afrika ini karena kita memang ingin mereka berkembang biak di sini. Nah, silakan kawan. Kita akan bertemu lagi di sini 3 jam lagi saat memeriksa perangkap ikan. Mari mulai. Baik teman-teman, setelah 3 jam kita kembali di kolam X untuk memeriksa 4 perangkap ikan. Mari mulai dari perangkap DIW kecil ini. Kalau kalian zoom, terlihat banyak ikan kecil seperti ikan cere dan riak di sampingnya. Semua itu ikan. Kita dapat gigitan di sini, mari cek. Oh, ada ikan di dalamnya. Bahkan ada yang lebih besar, bukan cuma ikan gapi. Tunggu, ada yang berwarna emas. Lihat, ada ikan emas, mungkin Oscar albino. Luar biasa, semoga itu Oscar. Di mana dia? Lihat itu. Kita menangkap begitu banyak ikan di dalamnya teman-teman. Lihat ini, perangkap ini penuh banget. Padahal ini yang paling kecil. Dan kita bisa dapat ikan sebanyak itu di dalamnya. Ya ampun. Lihat ini, apa ini? Kita dapat beberapa yang berwarna biru. Oh, yang ini, itu severum. Itu salah satu severum emas yang aku masukkan. Lihat itu, kita masukkan sekitar 10 ekor ke sini. Mereka sekarang jauh lebih besar. Ukurannya benar-benar 2 kali lipat. Ikan ini kelihatan luar biasa banget. Ukurannya juga besar. Untuk sementara kita masukkan ke ember dulu. Lihat ini teman-teman, keren bisa dapat ikan di kolam X. Bluegill. Oh, ini siklit permata kecil. Aku lupa ada siklit permata di sini. Ikan ini juga jadi umpan untuk ikan lain. Oh, itu... Ya, itu Oscar kecil. Lihat betapa kerennya itu, bro. Ya, ini yang aku mau. Tujuan utamaku hari ini memang menangkap Oscar kecil. Dia cantik banget. Lihat warna ungunya. Kamu juga masuk ember. Oh, tidak mungkin. Itu ikan peacock bass kecil. Dulu ada peacock bass raksasa di sini. Kupikir sudah punah, tapi ternyata masih ada dan berkembang biak. Keren banget. Seperti kataku bro, semuanya berkembang biak. Oscar, peacock. Oh, ada juga ikan jewel siklit yang cantik banget. Dan ada bluegill, ikan nyamuk juga. Aku suka banget perangkap ikan ini. Memang gak besar, ukurannya kecil banget. Jadi kita gak bisa dapat banyak ikan, tapi hasilnya bagus banget. Yuk kita balikin semua ke air. Sampai jumpa bro. Asli, kolam X sekarang sudah berubah jadi versi raksasa dari kolam misteri. Sekarang bisa saja ada apa saja di sini. Kita sudah masukkan banyak banget ikan. Kita akan simpan ikan-ikan ini dulu, kita taruh di ember. Dan sekarang saatnya cek perangkap ikan nomor 2 dan lihat apa lagi yang kita dapat. Oke bro, lihat nih perangkap ikan kita ada di bawah sana. Airnya sekarang jernih banget. Wah, lihat itu, aku lihat banyak ikan kecil di dalamnya. Ya ampun, kukira itu potongan tilapia. Tunggu sebentar. Oh, dan ada ikan besar banget di situ. Lihat, itu salah satu ikan koi ya. Tolong bilang itu koi, itu yang aku mau. Aku belum bilang ke kalian, aku belum kasih tahu kalian apa-apa. Ini benar-benar misteri besar. Tapi kita juga masukkan beberapa ikan koi milikku ke sini. Aku punya banyak banget dan kita cuma masukkan beberapa ke sini ya, supaya bisa tumbuh besar. Dan sepertinya ini salah satunya. Iya, tadi kukira itu potongan kecil ikan nila bro. Ya ampun, dia cantik banget. Lihat deh, ya ampun, ada bayi Oscar lagi dan warnanya merah banget. Lihat itu. Oke, tenang. Ini koi besar yang bagus. Yuk kita buka perangkapnya di sini bro, ayo. Oke, kita masukkan dia ke ember. Ayo, 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 ayo. Wah, kita dapat banyak ikan. Oh, aku lupa ambil air. Sudah ambil air. Mari kita lihat satu persatu dan perhatikan detailnya. Wah, keren sekali. Lihat yang hitam putih, mirip sapi. Oscar ini genetiknya unik, sirip hitam dan badan oranye. Oscar ini cantik. Lihat ikan lele, itu lele matahari. Ikan eksotis yang bisa tumbuh besar. Di bawah koi ada ikan putih lagi. Aku belum pernah masukkan ini ke sini. Ternyata itu lele hoplo albino. Kita pernah masukkan lele hoplo ke sini. Itu lele hitam yang biasa kita tangkap di Everglades. Tapi sekarang ada hoplo albino. Sangat langka, peluangnya 1:1.000.000. Keren banget. Albino bisa muncul jika 2 ikan biasa kawin, meski kemungkinan kecil. Aku belum pernah lihat yang seperti ini, pasti sangat langka. Kita harus pelihara dia. Sisanya tampak seperti ikan jewel siklit, coba cek. Benar, permata kecil. Lihat berapa banyak ikan yang memakan nila itu. Ya Tuhan, iya, luar biasa banyak ikan di kolam ini. Sementara, kita simpan ikan layak di ember. Setelah semua perangkap ikan diperiksa, kita pilih ikan untuk kolam dan sisanya dilepas ke kolam X. Lihat, kolam X makin berkembang. Masih ada 2 perangkap lagi yang harus dicek. Ayo lanjut. Baiklah teman-teman, kita sudah mendekati perangkap ketiga sekarang. Kita sebenarnya tidak terlalu berharap banyak dari yang satu ini, karena ini adalah perangkap terburuk yang kita punya. Tapi sekarang setelah aku melihatnya, aku memang melihat beberapa ikan di dalamnya. Belum bisa tahu itu ikan apa, jadi kita akan menyiapkan ember dulu lalu memeriksanya. Menurut kalian itu ikan apa? Arowana, beruang. Beruang. Wah, oke. Mungkin. Lihat ikan-ikan ini, mereka besar. Ya Tuhan. Mereka sangat besar. Apa ini sebenarnya? Oh, mereka mate. Itu sekumpulan vieja.
Oh, itu benar-benar keren. Lihat itu, mereka sangat berwarna-warni. Itu benar-benar keren. Bukan yang heboh banget, tapi lihat betapa besar mereka di sini. Yang ini ungu, itu Viaja siklit raksasa. Kita akan lepas lagi. Kita mau mereka tetap di sini, oke? Kita mau mereka berkembang biak. Dan sepertinya mereka memang begitu, karena ada yang lebih kecil juga di sini. Berhenti memercikan air ke aku. Oh, serius? Tepat di mataku. Aku bakal kena infeksi lagi. Lihat itu, jantan yang cantik lagi. Oke, sebelum kamu memercikiku, keluar dari sini. Lihat yang ini. Yang ini sedikit lebih kecil, mungkin betina. Oh, sisanya kelihatan seperti bluegill kecil. Kita juga akan melepaskan mereka kembali. Ya, sejauh ini adalah perangkap terburuk, tapi kita masih dapat ikan. Itu cukup bagus. Sekarang saatnya untuk grand final, oke? Perangkap favorit dan sudut favoritku. Ayo ke sana lihat hasilnya. Ya Tuhan. Jalan ke perangkap keempat. Waduh, aku ambles parah. Aku nggak tahu caranya lakukan ini. Aku dapat perangkapnya. Oh ya, oh lihat ini. Ya Tuhan, ya, waduh. Oh tidak, kunciku di sakuku. Oh, itu sangat sepadan. Resletingnya rusak, tapi aku masih dapat ikannya. Banyak ikan di sini, lihat. Ini perangkap favoritku. Oscar? Ya, 2. Banyak banget, lihat. Kupikir ini sepasang jantan dan betina, soalnya banyak bayi di mana-mana. Ya Tuhan, bayi albino. Lihat perangkapnya sampai melorot, banyak ikannya. Oke, kita cek satu-satu dan taruh ember di sini. Ya Tuhan, ada belut hidup, fire eel. Mungkin ini ikan misteri, guys. Tenang, jangan panik. Aku benar-benar sudah punya Oscar albino ini di kolam X mungkin sudah 3 tahun. Kita jarang lihat mereka, tapi itu keren banget. Sepertinya dia juga sudah punya anak. Lihat-lihat ini, ada yang warnanya lebih gelap di sini. Ada Oscar normal dan tadi ada yang albino, jadi ini pasti yang jantan. Itu dia. Kita harus keluarkan belut api ini dulu. Ya ampun, lihat ini Helen, lihat belut api itu. Wah, cantik banget. Mungkin itu ikan misteri kelima dari temanku. Aku juga kurang tahu. Aku lihat banyak bayi Vieja, juga Cyclid Jewel, dan Bluegill. Ya Tuhan. Ya Tuhan, apa ini? Lihat teman-teman, begitu banyak ikan. Aku harus segera tuang. Di mana itu? Oh, Oscar. Ya Tuhan, lihat warna pada albino ini. Bro, coba lihat di sini. Ini maksudku, albino lagi. Lihat di bawah bluegill ini, apa itu? Kukira ikan gabus, tapi warnanya hitam kuning. Sepertinya bicir. Lihat, itu bicir teman-teman. Dia jalan, ayo masukkan ke ember. Aku tidak tahu asalnya, mungkin ikan misteri tadi. Banyak ikan yang baru kita tangkap. Lihat Cyclid Jewel itu. Ya Tuhan, Oscar lagi. Cantik sekali. Kita akan kembalikan sisa bluegill dan Cyclid Jewel. Lihat teman-teman, ada beberapa ikan yang akan disimpan di sini. Banyak Oscar, belut api kecil, dan kemungkinan bicir hitam kuning. Warnanya unik, seperti dinosaurus kecil. Keren sekali. Polanya hitam kuningnya menarik. Sebenarnya aku ingin memeliharanya. Kita sudah dapat ikannya. Kita dapat Oscar albino yang cantik bersama pasangannya, yang ini. Jadi sepertinya mereka berdua yang menghasilkan anak-anak ini. Kamu bisa lihat di sini, karena Oscar albino ini kawin dengan yang normal, jadi ada campuran antara anak albino dan anak normal. Keren banget. Maksudku, banyak sekali varian yang berbeda hanya dari mereka berdua. Jadi mereka benar-benar sehat. Mereka akan menghasilkan lebih banyak Oscar lagi, jadi kita akan melepas mereka. Ayo, ayo, ayo. Lihat betapa kerennya belut api itu. Dia masih bayi kecil, warnanya indah sekali. Mungkin saja belut-belut yang mati itu seperti ini. Aku tidak tahu. Mereka terlalu kecil untuk dikenali. Ya Tuhan. Tidak, lihat ini. Oh, ini tidak bagus. Ini adalah bayi ikan gabus. Mereka mati. Mereka mungkin mati lemas di dalam perangkap, teman-teman. Ini, ikan gabus ini. Oh, tidak. Apa yang terjadi? Masih ada ikan gabus di kolam X. Dan ada bayinya. Itu bukan pertanda baik. Itu berarti mereka benar-benar berkembang biak di sini. Kita pasti melewatkan beberapa ekor. Oh, itu benar-benar tidak bagus. Mereka mati, yang sebenarnya agak bagus juga. Itu yang dibutuhkan, tapi ikan gabus naik dan bernafas oksigen, jadi terjebak lalu mati lemas. Tapi kalau ada bayi-bayi kecil, seperti ini baru menetas bro, itu berarti masih ada sepasang indukan di sini. Apa yang harus kita lakukan? Karena kita harus mengeluarkan mereka. Sekarang kita punya banyak ikan keren di sini. Kita tidak bisa membiarkan ikan gabus ada di sini. Itu alasan utama kenapa kita mulai memasukkan ikan-ikan keren ke sini. Kita pikir mereka semua sudah tidak ada. Aku bahkan belum pernah melihat mereka. Maksudku, aku belum melihat mereka secara langsung dengan mataku sendiri selama lebih dari sebulan. Aku belum melihat satu pun. Kita bisa pakai perangkap ikan monster punyaku seperti waktu menangkap ikan gabus. Kita biarkan seharian di sini, lalu semua ikan hasil tangkapan kita bawa ke rumahku. Nanti kita kembali ke kolam X, coba tangkap ikan gabus. Aku belum tahu hasilnya. Pasang umpan di perangkapku, lempar ke tengah. Ikan gabus ini harus pergi, itu tidak baik. Oke teman-teman, sekarang kita punya perangkap ikan monster untuk menangkap ikan besar. Kita juga pakai umpan rasa nila.
Umpan akan dipasang lalu dilempar ke tengah. 3, 2, 1. Nah, seperti itu. Jadi, teman-teman, yang akan kita lakukan sekarang adalah kembali ke rumah saya, lalu masukkan semua ikan yang kita tangkap dengan perangkap ikan ke kolam saya. Setelah itu, nanti kita akan kembali ke sini lagi. Semoga saja kita bisa dapat ikan gabus. Kita nggak pernah tahu. Sampai jumpa di rumah saya. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di rumah saya. Kita sudah punya ember penuh ikan, dan sekarang kita ada di kolam karantina. Jadi, lihat nih, teman-teman, kita akan masukkan ikan-ikan ini ke sini. Kita punya anak ikan gold severum kecil. Astaga, kita punya banyak sekali ikan Oscar. Lihat ini. Ada ikan Oscar kecil, Oscar albino, dan peacock bass. Itu dia. Ada juga hoplo albino, keren banget. Itu dia. Dan Oscar merah kecil yang bagus. Mereka sudah masuk. Bro, berapa banyak ikan Oscar yang kita tangkap hari ini? Masih ada 2 lagi dan 1 ikan sancat kecil. Mereka sudah masuk. Lihat ikan koi itu, cantik sekali. Bayangkan kalau besar nanti. Bicir ini tangkapan favoritku hari ini. Aku belum pernah lihat yang hitam kuning seperti itu. Aku harus tanya temanku apakah dia yang menaruhnya, jelas bukan aku. Itu dia, ikan terakhir hari ini adalah belut api kecil. Meski aku sebut bayi, ukurannya seperti remaja. Warnanya unik, belum pernah kulihat. Lihat itu. Dia cantik sekali. Sekarang ada belut api baru dipasukan, sementara di kolam karantina. Kolam X kini penuh ikan unik. Aku sangat antusias. Tinggal perangkap ikan monster yang tersisa. Nanti kita akan kembali ke sana hari ini dan lihat apakah kita mungkin menangkap ikan gabus atau mungkin juga menangkap sesuatu yang lain. Kita tidak pernah tahu. Jadi ya teman-teman, kita akan lanjut nanti hari ini saat kita cek perangkap ikan itu dan lihat apa yang kita dapatkan. Ayo kita mulai. Sekarang sudah sore, kita kembali di kolam X. Ya Tuhan, riak airnya barusan ikan gabus. Aku baru lihatnya. Aku tidak percaya ini benar-benar terjadi sekarang. Aku sudah berusaha keras menangkap semuanya. Itu tadi salah satunya. Benar-benar sial. Oh, dia baru saja muncul lagi. Itu berarti dia tidak ada di perangkapku, jadi itu bukan pertanda baik. Nah, perangkap kita ada di sana. Kamu bahkan bisa melihatnya di air. Aku tidak melihat apa-apa. Sebenarnya ada sedikit gerakan di dalamnya. Ada gelembung-gelembung, jadi itu agak aneh. Ya Tuhan, tunggu. Ya Tuhan, lihat perangkapnya. Lihat perangkapnya. Gelembung baru saja keluar dari perangkap. Apa artinya itu? Tunggu, apa ini? Aku baru lihat ikan di perangkap dan akan coba mengaitkannya sekarang. Ada sesuatu di dalam, aneh dan bergerak, berat sekali. Apa ini? Sepertinya kita dapat satu, Helen. Kamu lihat? Ikan gabus? Iya, tadi kelihatan. Besar sekali. Pasti itu ikan gabus. Itu dia, aku lihat. Aku lihat, itu ikan gabus. Kita tidak mengambil itu. Kita menang, kita menang. Yah, kita tidak menang semuanya, tapi kita berhasil mengeluarkan salah satunya. Ya Tuhan, ada sesuatu lagi di dalam sana juga. Lihat itu. Kita dapat ikan lagi. Sepertinya itu ikan siklit vieja mungkin. Ya, lihat itu. Kita dapat monsternya sayang. Aku nggak percaya kita dapat satu. Benar-benar berhasil. Ini langkah yang tepat, tapi aku lihat masih ada satu lagi. Kita juga dapat beberapa vieja betina raksasa. Indah sekali, lihat warna birunya. Vieja raksasa itu pergi. Itu ikan gabus raksasa, teman-teman. Sekarang yang akan kita lakukan, kita tidak suka membuang-buang ikan di sini. Kita tidak suka membunuh sesuatu, tapi sayangnya itulah yang harus dilakukan. Ini bukan salah ikannya, tapi dia harus pergi. Oke? Dia tidak seharusnya ada di sini, itu ilegal. Yang akan kita lakukan, kita akan mengeutanasia ikan ini. Dan kemudian kita akan menggunakan filetnya untuk memberi makan ikan ekor merahku. Lihat itu, lihat warnanya. Warnanya seperti oranye terang. Aku rasa itu berarti mereka sedang bertelur. Itu adalah warna saat mereka bertelur. Jadi itu berarti dia mungkin sudah membuat beberapa anak. Itu tidak bagus. Kolam X. Maksudku, lihat saja, indah sekali. Banyak ikan akuarium keren di sini, tapi ikan gabus masih ada. Kami kira sudah menyingkirkan mereka. Suatu hari nanti, kita akan menang. Kalau kalian ingin aku kembali pasang perangkap ikan monster dan coba tangkap ikan gabus, beritahu aku. Sekarang kita bawa ikan ini ke rumahku untuk ikan-ikanku. Ayo, mulai. Lihat ini teman-teman, kami sudah pulang dan aku memfilet ikan gabus. Meski bukan ahli, dagingnya cukup banyak untuk memberi makan ikan ekor merah. Katanya ikan gabus ini enak. Aku belum pernah coba, tapi hari ini ikan-ikanku yang makan. Kita lempar ke tengah dan lihat siapa yang datang. Ya Tuhan, arwana langsung memakan potongan besar. Lihat, ikan tiger shovel nose raksasa juga dapat. Apa mereka suka kepala ular? Ya Tuhan. Itu yang baru ditangkap dan diselamatkan dari kolam terbengkalai. Sekarang sudah makan ikan gabus. Sepertinya mereka suka. Hari ini benar-benar gila. Kolam X berkembang baik. Bagaimana pendapat kalian tentang renovasi kolam X jadi versi kolam misteri yang lebih besar? Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan scroll ke bawah dan beri like. Jangan lupa subscribe di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.